Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan oleh Ferry Julidin, SPDGR. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkulu Selatan. Berikut wawancara saya terhadap dua kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah asal dan berikutnya kepala sekolah di lingkungan sekitar. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya atas waktunya. Sehingga pada hari ini saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana pada saat ini kami akan membuat sebuah pertanyaan wawancara Pak terkait dengan demonstrasi kontekstual dalam modul kami pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, sebelumnya kami mau mungkin meminta kayak pengalaman Pak. Pengalaman Bapak, kan Bapak sudah lama gitu jadi kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran. Nah kira-kira Pak, pengalaman Bapak selama ini Pak, terjadi sebuah kasus-kasus gitu Pak ya. Nah, mungkin itu banyak Pak ya. Gitu Pak. Yang mana Pak kira-kira pengalaman bisa dibagikan ke kami terkait dengan kasus yang memiliki dilema gitu. Jadi pada saat kasus itu ada, nah itu dilemanya di mana? Antara benar, apakah ini benar, apakah ini salah? Kira-kira. Berceritakan Pak. Oke, terima kasih. Saya berdasarkan pengalaman yang jadi kepala sekolah itu sudah 18 tahun ya Pak. Ada beberapa dilema dalam mengambil keputusan, terutama itu kita dari siswa ya, ada namanya siswa atau dengan dewan guru dan sebagainya. Jadi kalau dengan siswa ini kadang-kadang ada seperti misalnya ada permasalahan kasus siswa kelas 3, sementara mereka mau ujian, setelah mau ujian ternyata mereka banyak melanggar disiplin. Kadang-kadang mau kita keluarkan mereka ini mau sebentar lagi mau ujian, sementara tidak dikeluarkan mereka ini sudah banyak kasus. Nah, itu. Jadi dilema ini yang perlu kita selesaikan. Makanya saya sebagai kepala sekolah dengan banyak yang perlu dilibatkan. Tentunya saya melibatkan kalau kasus-kasus seperti ini mulai dari siswa yang tersebut, kita panggil orang tua, wali kelas, dan nanti puncaknya di ruang sekolah itu. Jadi kita lakukan gitu. Jadi kita panggil orangnya, kemudian diselesaikan dengan wali kelas. Kalau misalnya sudah berkumpul semua tiga-tiganya ini biar nanti bersama kepala sekolah. Nanti setelah bersama kepala sekolah, jadi kita harus mengambil mana yang lebih besar mudaratnya daripada ini ya. Jadi kita ambil yang positif ya. Misalnya bila mengeluarkan anak hanya mau ujian, karena secepatnya jadi kita buat surat Berarti langkah-langkahnya tadi melibatkan semua pihak gitu. Pak. Kemudian tadi juga mengambil lagi ya kita harus memperhatikan juga gitu ya. Nah kira-kira Pak dari apa yang Pak rasakan tadi, berarti keputusan yang Bapak ambil saat itu adalah ini tetap memberikan kesempatan kesempatan kepada siswa-siswa. Dan kalau
secara kemanusiaan kita sudah benar Pak ya. Iya. Nah kalau kira-kira untuk Bapak itu kalau dari segi peraturan gitu Pak, dari uji peraturannya gimana? Kalau kita uji peraturan, memang kita harus memilah dulu. Iya. Kita ambil fakta-fakta mana yang lebih banyak melanggarnya daripada yang tidak. Kalau misalnya kita banding-banding tersebut itu, kalau masih bisa dibimbing, lalu mengapa kita terlalu cepat mengambil keputusan? Jadi kita ambil. Tapi kalau memang itu sudah tidak bisa buat keputusannya bukan keputusan kepala sekolah, keputusan bersama, termasuk dengan orang tua. Baik, berarti sudah tepat Pak ya, jadi dengan segala langkah-langkah yang disampaikan tadi, mereka ini berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Iya, Mbak. Tapi tentu tadi Bapak bilang juga ada kesempatan itu harus ada juga semacam prosedur gitu yang harus diikuti nanti oleh diri itu. Ketika dia melanggar kembali gitu Pak, berarti dia sudah melanggar peraturan yang ada dan siap untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan. Oke, baik Bapak. Berarti pengalaman Bapak itu luar biasa bagi kami, sehingga mungkin nanti bisa kami lakukan nantinya pada saat kami menjadi pemimpin pembelajaran masa yang akan datang. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan Bapak kepada saya, atas pengalaman yang diberikan kepada saya yang sudah luar biasa sekali. Nah, terima kasih Pak atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Baik Bu, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Iya. Keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih Bu sebelumnya atas waktunya yang diberikan kepada saya. Jadi saya ini Bu merupakan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana saya hari ini ingin membuat sebuah wawancara dengan Ibu selaku Kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak, yaitu pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, Baik Pak Ferry, silakan. Saya senang sekali bisa membantu untuk wawancara ini ya. oke Bu, terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya Bu ya. Baik Ibu, jadi pada perbincangan kali ini kiranya kami yang baru ini Bu dapat mendapatkan pengalaman baru dari Ibu yang selama ini sudah menjadi kepala sekolah bertahun-tahun, tentu memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak sekali gitu Bu. Nah, dalam hal pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi selama ini, nah kiranya pengalaman Ibu terkait dengan ada sebuah kasus seperti dilema etika gitu Bu. Nah, kira-kira bisa berbagi Bu dengan kami sehingga nantinya kami tentu akan menjadi pengalaman kami di kemudian harinya. Kira-kira ada Bu? Nah, baik, tentu saja dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di sekolah ya, Iya. itu banyak hal yang saya alami ya, sebagai Iya. kepala sekolah menghadapi kasus-kasus dilema etika Iya. dan juga pendidikan moral ini ya. Dimana di dalam dilema etika ya kita mungkin dihadapkan kepada dua kasus mungkin Iya. yang sama-sama beratnya, kita harus menentukan keputusan apa yang harus kita lakukan. Dan kehidupan moral juga bagaimana menentukan keputusan yang kalau di dalam kehidupan moral itu kan sudah nampak jelas ya. Iya. Nah ya dua kasus itu kira yang benar dan salah. Oke Bu, berarti ada Bu ya pernah mengalami hal Iya, tersebut. pernah. Nah, oke Bu, kira-kira
yang realnya begitu untuk yang dilema yang ibu hadapi selama ini, kira-kira ada contohnya seperti apa Bu yang bisa kembalikan kepada kami? Baik. Misalnya ada seorang anak kita ya yang secara prestasi akademik sangat rendah capaiannya ya, dan tentu siswa tersebut setelah berdasarkan penilaian beberapa orang guru ya, mayoritas guru ya, harus mengulang mata pelajaran yang tidak lulus ya. Nah, artinya tetapi di dalam kesehariannya dukungan dari orang tuanya sebagai wali murid itu sangat tinggi. Orang tuanya juga sering datang ke sekolah, sering memantau kemajuan anaknya dan juga berpartisipasi aktif di dalam perwakilan wali murid, baik itu melalui kemandirian ingin menyumbangkan mungkin secara material ketika ada keperluan di sekolah ini. Oke, baik Bu, berarti kasusnya jadi ada siswa nih Bu yang prestasi akademiknya itu kurang gitu ya. Kemudian tapi wali siswanya itu berperan aktif dalam kegiatan di sekolah, memberikan kayak semacam bantuan lah ke sekolah, sehingga mungkin Ibu saat itu merasa bahwa bagaimana nih anaknya apakah ditolong atau tidak gitu ya gitu. Terus pada saat itu Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan nantinya? Ya kita tinjau dulu ya kasus apa yang terjadi pada anak ini melalui penggalian informasi ya, baik dengan guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling di sekolah ya. Saya melihat, saya menyimpulkan seberapa berat kasus anak ini ya. Nah, apabila memang anak ini memang capaiannya terlalu rendah, tentu ya keputusan yang harus diambil tentu dengan berbagai macam pendekatan. Kita pahamkan dulu orang tuanya ya. Kita pahamkan bahwa memang anak ini harus mengulang materi-materi pelajaran yang belum lulus ya, karena mungkin dari segi kognitif memang dia tinggal. Artinya kita komunikasikan dengan baik sehingga tidak ada ketersinggungan dan keputusan itu diterima dengan baik juga oleh orang tuanya. Oh gitu Bu. Jadi memang langkahnya itu menggali informasi terlebih dahulu gitu ya, apakah anak ini memang melanggar aturan atau tidak gitu. Jadi semacam ada pengujian peraturannya, salahnya apa gitu ya, sehingga gitu. Oke, baik Bu. Nah selama ini Bu, kira-kira ada nggak yang tantangan berat itu dalam mengambil keputusan terkait masalah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira? Tantangan ya, tantangan berat mungkin yang saya temui biasanya itu ada dua macam pendapat ya, di antara guru-guru, dan seluruh warga sekolah yang terlibat. Itu ada dua macam pendapat. Nah, yang saling bertentangan ya. Nah, jadi saya menjembatani kedua macam pendapat itu, memberikan pengertian, kemudian menjelaskan ya, sehingga bisa terurai dengan baik. Oke Bu, berarti pertentangan itu tetap ada Bu ya, tetap ada, sehingga bagaimana caranya kita memberikan kayak informasi tambahan untuk memberikan kayak semacam pengertian kepada teman-teman terkait apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut, gitu Bu ya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki
apa kayak jadwal tertentu untuk menangani sebuah kasus gitu Bu, kira-kira? Ya, kalau jadwal itu kita ada jadwal kita, sejak jadwal konseling kita pasti ada, sudah ditentukan ya melalui guru BK, konselingnya seperti apa ya, sudah dijadwalkan. Tetapi apabila itu bersifat insidentil ya, dan harus ditangani ya kita cepat selesaikan. Ya, dan melihat dengan segala kemampuan kita fokuskan untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadwalnya itu memang ada di BK ya, tapi Iya. pada saat ada kasus yang urgent gitu, jadi tidak harus berdasarkan jadwal yang sudah tertera gitu, harus berdasarkan secepatnya. Iya. Baik Bu, berarti faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu itu kira-kira berarti adalah dari wakil gitu, dari guru gitu Bu ya, dari guru BK. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang selain yang saya sebutkan tadi yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, kita mulai dari beberapa kasus itu, kasus penyerapannya terhadap mata pelajaran rendah sekali capaiannya, tentu dari bidang studi, kemudian wali kelas ya. Itu sangat membantu saya, wali kelas, kemudian kesiswaan dan bimbingan konseling. Sehingga secara terpadu kita bersinergi bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Dan membuat keputusan yang tepat. Oke baik Bu. Ya. Berarti banyak yang faktor yang bisa membantu gitu ya untuk dalam suatu masalah. Jadi tidak serta merta kita yang mengambil keputusan sendiri. Tidak. Oke. Baik Bu. Mungkin pertanyaan terakhir Bu di sini. Dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran dari pengalaman Ibu tadi dalam mengambil keputusan di dalam etika berarti seperti apa Bu? Artinya itu dalam mengambil keputusan berarti kita sudah mengikuti langkah-langkah gitu ya. Nah, dari hasil diskusi kita tadi terkait dengan kasus yang telah disampaikan, keputusannya apa Bu kemarin itu pada saat siswa ini? Apakah siswa ini tetap dilanjutkan atau memang di stop sampai di situ karena dia sudah melanggar aturan yang tidak sesuai dengan saya? Ya, ketika siswa ini capaiannya sangat rendah, tentu dia harus mengulang ya, pelajaran-pelajaran yang harus diulang karena dinyatakan tidak lulus. Dan itulah keputusan kami untuk siswa tersebut ya. Walaupun misalnya tadi secara partisipasi orang tuanya sangat tinggi partisipasinya pada sekolah, tetapi karena faktor anaknya yang memang belum mencapai capaian prestasi yang ditentukan, maka dia harus mengulang. Oke. Berarti keputusannya tuh berarti sudah tepat ya, artinya sudah melihat dari aturan-aturan yang ada gitu ya. Jadi mengenyampingkan yang namanya kemanusiaan dulu. Hal tersebut berarti tadi sampaikan berarti bisa dengan pengertian, memberikan pengertian kepada wali siswa bahwa harusnya anaknya harus belajar lagi, lebih giat seperti itu ya kira-kira. Baik Ibu, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan kepada kami. Semoga pengalaman ini bisa menjadikan kami lebih tahu lagi, lebih mengerti lagi bagaimana cara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Sekali lagi kepada Ibu Arlin kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau ada sedikit mungkin ada kalimat atau kata yang salah kepada Ibu. Lagi mohon maaf. Terima kasih Bu. Nah, sama-sama, semoga sukses. Iya, sama-sama. Iya benar Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya permisi dulu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.